Baik, di sini saya Wirawan dengan NIM 200512040844. Saya di sini akan melakukan praktikum subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita siapkan dulu PC-nya. Kita ke bawahin dikit. Lalu kita di sini butuh switch. Kita pakai switch yang PT. Kita butuh 2 switch. Lalu 1 router. Routernya juga kita butuh router yang PT. Nah, kalau sudah, kita hubungkan dulu semua komputer ke switch. Kita pakai kabel otomatis biar lebih mudah ya. Kita juga sambungkan dari switch ke router. Nah, ini kabel dari switch ke router itu masih bertanda merah. Kenapa? Karena belum bisa terhubung switch belum bisa terhubung ke router. Alasannya karena interface atau phase Ethernet di sini itu belum di-on-kan. Jadi kita lihat ini. Nah, ini FA1. Dan di sini juga ada FA0, di sini ada FA1. Nah, FA0 di router ini belum kita on-kan. Phase Ethernet di router ini belum kita on-kan, jadinya switch tidak bisa menghubungkan ke router. Jadi kita on-kan dulu phase Ethernet 0 sama 1 ya. 00 sama 10. Kita on-kan keduanya ya. Kalau sudah, nah ini sudah hijau dan tinggal nunggu switch-nya. Nah, sambil menunggu kita setting IP PC. Kita ke IP configuration, lalu kita isi IP-nya jadi 192.168.1.1. Terus subnet masknya kita pakai 192 karena kita di sini memakai /26. Jadi kita convert ke 192. Terus kita gateway-nya kita isi 192.168.1.10. Sampai gampang. Ini juga isi 2 PC3 juga kita isi IP-nya, tapi untuk gateway-nya kita tidak isi. Yang kita isi itu cuma PC1 sama PC2. Di switch ini, di interface yang ini, itu yang kita isi cuma PC1 sama PC2. PC3-nya biar tidak terisi. Lalu kita coba ke PC4, kita isi ini 65. Karena ini ada berada di gang 2, jadi kita isi IP-nya mulai dari 64 sampai seterusnya.
Jadi kita mulainya dari 65 aja. 2 sama terusnya kita pakai 100. Gateway-nya kita isi, tapi kita isi dengan 100. Kenapa? Karena sambungan ke router itu garis kabel yang kanan, switch yang kanan itu 100 gitu IP-nya. Sama kita isi, tapi nggak kita isi gateway. IP-nya. Lalu kita ke routernya ya. Kita setting ini IP address-nya itu 2.168.1.10 karena ini nyambung ke switch yang kiri, dimana switch yang kiri menggunakan gateway 10. Jadi kita isi 10. Ini untuk subnet masknya sama. Tapi maaf, ini tadi yang kita isi ini ya. Jadi kita yang base Ethernet 1 kita isi 100 karena ini nyambung ke switch yang kanan. Ini sama 2. Nah, terus kita masuk ke mode simulation. Nah, terus habis masuk ke mode simulation, kita show all atau show none filternya, biar semua filter ini ke unchecklist. Jadi kita pakai ICMP saja ya. ICMP saja. Jadi kita show all, kita centang yang ICMP saja. Ini semuanya unchecklist semua, biar cepat nanti kita pakai show all. Terus kalau kita silang. Nah, untuk percobaan kali ini kita mencoba mengirim dari simpel PDU dari PC1 ke PC3 ya. Coba PC1 ke PC3. Kita coba apakah berhasil. Untuk ini PC1 mengirim ke switch. Nah, di switch ini dicari apakah PC3, IP PC3 itu sama satu interface atau berbeda interface. Jadi di sini karena satu interface, jadi nggak perlu memakai gateway, langsung saja ke PC3. Meskipun PC3 tidak punya gateway ya, karena satu jaringan tidak butuh gateway. Lalu ini PC3 memberikan feedbacknya ke PC1 lagi. Kalau udah, kita coba lagi dari PC1 ke PC4. Ini kan berbeda interface, tapi keduanya memiliki gateway. Kita coba. Ini PC1 mengirim ke switch. Ini di switch ini bakal dicari apakah IP PC4 itu ada dalam satu interface atau beda interface. Karena berbeda, dikirim ke router gitu. Nah, ini tidak bisa berhenti. Ini karena percobaan pertama. Jadi kita coba reset. Terus kita ulangi lagi. IC1 mengirim ke switch. IC mengirim ke router lah. Tadi gagal karena router belum mengenali switch yang sebelah kanan. Jadi percobaan pertama itu gagal itu biasa ya, sudah biasa. Jadi kita coba lagi. Kalau percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, dan percobaan ketiga gagal, berarti udah fix gagal. Jadi nggak usah dicoba lagi. Ini dari router ini dilempar ke switch yang sebelah kanan. Terus switch ini dicari IP PC4. Nah, di IP PC4 ini bisa nyampe dan bisa ngirim feedback juga ke PC1 kembali.
Terus kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5. Coba ini PC 2 mengirim ke switch, dari switch mengirim ke router. Ini dari router gagal lagi ya seperti tadi. Ya, kita coba lagi reset destination. Kita coba lagi PC 2 mengirim ke switch, switch mengirim ke router. Nah, router mengirim ke switch yang sebelah kanan. Nah, dari switch ini mengirim ke PC 5. Nah, di sini PC 5 kita coba. Nah, ini gagal, PC 5 gagal mengembalikan pesan atau gagal mengirim feedback. Kenapa? Karena PC 5 ini tidak memiliki gateway. Jadi nyampe tapi dia nggak punya koneksi buat ngirim feedback kembali ke PC 2. Nah, kita coba lagi dari PC 3 ke PC 6. Nah, ini sama-sama tidak punya gateway. Kita coba. Nah, ini gagal bahkan sebelum mengirim ke switch. Kenapa? Karena PC 3 tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak punya informasi ke router atau ke switch yang sebelah kanan. Jadi makanya gagal gitu. Sudah, kita kembali ke real time mode. Kita tracing hasilnya ya. Maaf, salah. Kita pakai command prompt. Kita tracing, perintahnya threshold IP tujuan. Kita coba dari PC 1 ke PC awal tadi PC 3. Jadi 2.8.1.3. Nah, ini ada, jadi ini ada tracernya. Ini tracer komplit, jadi berhasil ya. Sini PC 1 ke PC 3 berhasil. Terus kita coba tracing lagi dari PC 1 ke PC 4 nya tadi, yang kedua. Percobaan kedua kita. PC 4 itu IP-nya 65. Enter. Nah, ini berhasil. Ini ada dua karena kita melewati router ya. Kita melewati router, jadi kita punya dua IP. Karena ini berbeda jaringan, bukan dalam satu jaringan. Terus kita close, kita tutup, kita ke PC 2. Maaf. Kita ke command prompt, kita tracing percobaan ketiga dari PC 2 ke PC 5. Nah, ini dari PC 2 ke PC 5 ini ada, tapi tetap ada ya, kita tercatat, tapi dalam pengembaliannya atau dalam PC dari PC ininya itu nggak ada. Jadi karena nggak ada gateway-nya, jadi request timeout. Kita ini nyoba terus sampai terus request timeout terus, bakal request timeout terus karena emang tadi PC 5 tidak bisa memberikan pesan karena tidak memiliki gateway sampai ketika jadi kita silang aja. Terus kita trace dari PC 3 ke PC 6. 68.1.1 ya titik 67 ya. Nah, ini tidak ada sama sekali karena emang PC 3 PC asalnya itu tidak memiliki gateway, jadi bahkan tidak bisa mengirim ke router gitu. Itu saja ya untuk praktikum subnetting kali ini.
Kalau ada salah dan kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.